di admin itu sendiri akan terlihat ya apakah dia approve atau tidak. Nah, coba masuk ke di purpose yang admin ya untuk meng-approve namanya member dari mahasiswa. Nah ini ya, jadi contoh mahasiswa. Lama gini kalau masih berarti belum aktif ya, kita aktifkan ya. Nah, aktifkan jadi on. Artinya ini aktif. Jadi sewaktu-waktu tuh mahasiswa tuh bisa di off kan atau di on kan ya. Misalnya udah lama nggak mengembalikan bukunya misalnya kan, atau enggak ini udah nggak aktif lagi, bisa di off kan ya atau di tangan. Nah ini artinya udah aktif. Untuk mahasiswa kita coba akses ya yang akun mahasiswa. Nah ini sudah aktif. Kemudian kita masuk ke buku ya. Ini baru ada sekitar 300 sekian buku dan terus dikembangkan ya. Nanti ya harapannya bisa sampai 1000-an buku ya untuk atau buku yang bisa di-download ya. Di sini beberapa materi yang bisa di-download. Ada juga yang di-download ada tapi buku fisiknya nggak ada ya. Begitu juga ada juga yang buku bisa dipinjam tapi tidak bisa di-download, terutama buku-buku yang lama ya. Nah, untuk mencari pemudahkan misalnya untuk ini gunakan secara umum ya untuk pencariannya. Misalnya kita klik aja untuk yang linguistik ya. Nah, TOEFL termasuk reading, writing, grammar ya, termasuk ke TOEFL, linguistik ya. Nanti khusus untuk linguistik masuk ke sini semuanya. Nah, untuk melihat seperti apa bukunya ya. Nah, ini buku linguistik semuanya udah masuk ya. Kita klik misalnya ini. Kalau di sini nggak terlihat downloadnya, maka diklik dulu ya. Klik dulu sini bukunya misalnya Introduction to Discourse Analysis. Nah, ini bukunya. Dan buku ini, oh ini bukannya dia udah masuk ya, benar-benar ya. Oh ini belum lagi. Oh coba kita login lagi ya, login lagi yang tadi ya. Jadi mau harus login lagi, berarti dia udah masuk mahasiswa ya. Oke, mahasiswa, passwordnya tadi adalah ya, double M ya, kelebihannya.
Nah, udah masuk ya, udah masuk, oke. Nah, ini lama tergantung laptopnya ya. Mungkin kalau laptop kalian lebih cepat ya. Ini biasanya kalau Zoom menggunakan ini agak sedikit lama, tapi ketika kalian nanti akses di handphone ya atau di laptop itu biasanya cepat ya, cepat dan tidak begitu berat. Nah, ya ini udah masuk. Nah, ini udah ya, ada nih namanya contoh mahasiswa. Kemudian tadi ya kita masuk ke buku ya, masuk ke buku udah. Dan di mana di sini apa namanya berbagai macam buku ya sebagai pendukung, mungkin tidak semuanya apa yang kalian harapkan tuh ada ya, tapi setidaknya nanti bisa untuk memperkaya ya. Kita ambil contohnya dulu ya, kita klik ini dulu yang tadi. Nah, di sini ya, nah ini udah muncul. Artinya ini bisa di-download ya, bisa dipinjam. Artinya pinjam itu bisa dalam bentuk buku fisiknya ya, atau bisa juga di-download ya. Nah, ketika di download nanti akan tampil view dulu ya, sebelum di-download itu ada view dulu. Apakah mau hanya dibaca di view atau langsung di-download. Nah, kalau mau pinjam misalnya, tinggal klik pinjam aja ya. Klik pinjam, pinjam buku, kemudian isi ya. Tanggalnya sekarang tanggal berapa nih misalnya kita di sini sekarang tanggal 13 ya, kayak 13. Batas waktu peminjaman itu biasanya 2 minggu ya. Nah, kita klik aja berarti 2 minggu kemudian yaitu tanggal 27 harus sudah dikembalikan. Cuma pinjaman satu ya, kita klik satu, baru kita klik pinjam. Nah, setelah klik pinjam nanti akan terpantau di admin ya, apakah sudah masuk belum ya, untuk ini sudah ada notifikasi berarti ada yang mau minjam buku. Kita klik peminjaman. Nah, Nah, ini artinya masih dalam bentuk proses. Kenapa? Karena buku itu belum diambil. Jadi di saat mahasiswa hadir ke perpustakaan untuk mengambil bukunya ya, ketika buku diambil ini baru diklik ya, diklik baru nih diklik dipinjam ya. Kalau belum diklik belum dipinjam masih dalam bentuk proses ya. Di akun mahasiswa pun sama ya, di akun mahasiswa pun sama, posisinya belum dalam bentuk peminjaman. Nah, kita lihat di peminjaman. Oh, bukan ini ya, gambar-gambar. Nah, sini ya, kita coba klik yang peminjaman ya.
Nah, statusnya masih proses ya. Artinya ini proses masih diproses. Coba kita di klik ya. Nah, buku dikasihkan ke mahasiswa, baru klik ini ganti dengan dipinjam ya. Oke. Oke, oleh ini tertanggal ini batas sampai tanggal sekian, kita bisa lihat ya di mahasiswa apakah sudah ada perubahan. Nah, sudah ya perubahan tadi dipinjam. Nah, namun demikian, kalau jika misalnya mau ke kampus, lebih baik isi daftar kontak dulu. Ini ada kontak ini untuk memudahkan bagian admin untuk mempersiapkan. Misalnya begini, nah, namanya udah ada ya, karena udah masuk ya, udah register tadi, udah login, ini emailnya udah, fontnya ya, bolehlah isi fontnya apa misalnya, udah, kemudian isi pesannya apa, nah, misalnya Pak atau Mr. X ya, Mr. X atau Mr. Admin, saya sudah isi agak sudah melakukan peminjaman besok ya jam 10 mau diambil misalnya kan, mau diambil misalnya kan jam 10 masuk ambil, baru ini tinggal kirim ya. Nah, jadi nanti admin itu udah tahu bahwa buku itu akan diambil oleh mahasiswa yang meminjam. Begitu juga ketika semester tingkat atas yang mau membaca skripsi ya, misalnya Mr. X ya. Besok saya mau ke perpustakaan untuk baca-baca skripsi ya. Ya jam 10-an siang misalnya kan. Nah, apa-apa ya, jadi selalu isi kontak ini penting ya, karena admin itu nanti akan standby, akan mempersiapkan. Nah, sekarang kita coba cek yang di admin apakah udah masuk ya. Nah, di kontak ini ada dua ya. Pertama, Mr. X besok saya mau ke perpustakaan untuk baca-baca skripsi jam 10 siang. Nah, dan ini juga Mr. Admin saya sudah melakukan peminjaman buku besok jam 10 mau diambil. Nah, ini seperti itu ya. Nah, jadi untuk akun mahasiswa itu dengan harapan karena masa pandemi sehingga perlu adanya suatu informasi terlebih dahulu jika mau hadir ke perpustakaan, baik untuk peminjaman maupun hanya untuk baca-baca, cari referensi yang lainnya. Ya, sementara yang lainnya, saya pikir ini nggak begitu ya. Ininya pada klik buku untuk mencari buku yang akan dipinjam ya di sini. Kemudian untuk yang ini sama itu ketika kita ingin masuk ke pada asosiakat atau si admin yang lainnya. Nah, ini ya. Untuk sepada tidak dijelaskan lebih jauh ya, karena saya pikir juga udah paham ya untuk sepada itu. Intinya untuk siapa tadi udah jelas. Ada 3 fitur di sini. Yang pertama jadwal mengajar ya. Maaf ini untuk dosennya, maaf ya. Ini untuk yang mahasiswa. Ini mahasiswa. Nah, jadi untuk mengisi KRS, tanggal 15 sudah mau di KRS ngisi ya, untuk yang kartu hasil studi untuk melihat hasil studinya, KS pada akhir semester, dan juga absensi tiap pertemuan. Dan untuk yang si admin, hanya untuk memantau saja. Memantau jadwal kuliah di semester genap ini panduannya ya, patokannya. Kemudian untuk yang jadwal UTS dan UAS nanti ya akan juga, dan juga data pembayaran, misalnya apakah sudah sesuai dengan yang sudah dilakukan dalam pembayaran baik yang sifatnya bulanan maupun yang sifatnya semester. Ini contohnya aja paket semester, ini untuk yang semester reguler nominal itu 3,5 misalnya, baru bayar 2
juta sehingga masih punya hutang 1,5. Nah, ini juga penting buat kalian ya untuk melihat rinciannya terlebih dahulu. Kalau sebenarnya udah bilang kok belum tulis ya, tinggal hubungi ke bagian adminnya untuk pembenaran tersebut. Serasa itu aja dulu ya dari saya tentang sosialisasi siakat, siadmin, SPADA dan juga iPerpus, dan nanti jika masih ada yang belum ditanyakan silakan ditanyakan, bisa melalui atau bisa melalui WA, bisa atau melalui chatbox di sini juga silakan. Baik, demikian silakan Pak Mukas dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for Mr. Bejo about siakat, SPADA, siatmin, iPerpus. Kami berikan dua penanya langsung ke Mr. Bejo. Silakan yang mau bertanya bisa. Ada yang mau bertanya? Mas Hari. Iya, saya mau nanya. Mas Hari bertanya, Mas Hari. Oke, silakan Mr. Mas Hari. Oke. Terima kasih. SPADA kalau tidak saya dengar tadi SPADA tetap dipergunakan untuk kuliah seperti biasa. Ya. Terus siakat dipergunakan untuk mengetahui apa itu KRS. Untuk mengetahui KHS dan lain-lain tadi gitu kehadiran. Ya. KS dan jadwal tadi gitu ya. Memantau kehadiran. Ya saya tanyakan gini Pak Mr. Bejo nih. Ini masalah absen kehadiran. Kenapa mesti harus dosen yang absen gitu? Kenapa nggak bikin otomatis saja gitu? Jadi artinya kalau orang ikut Zoom berarti absen gitu loh. Jadi secara otomatis gitu. Terkadang dosen kan ada yang nggak menggunakan SPADA gitu loh. Ada yang tidak menggunakan SPADA. Malah terkadang hanya menggunakan WA doang tuh. Hanya Zoom doang, nggak ngurusi SPADA, ada yang begitu. Nah, kalau menurut saya bagaimana kalau seandainya absen itu secara otomatis gitu loh. Jadi begitu ikut Zoom berarti dia absen gitu. Di Zoom membiarkan sekian menit itu atau sekian jam absen gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalinya mengenai itu apa itu? Tadi apa saya tadi lupa jadi. Terus ini mengenai ngisi KRS. Kalau ngisi KRS tadi saya lihat itu datanya campur gitu. Apa nggak bisa dipisah aja langsung itu semester paket semester 2, ini paket semester 1, semester 3, semester 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 itu. Jadi langsung udah dibentuk paket secara berurutan 1 sampai ke 8 atau 1 sampai ke 9 gitu. Jadi mungkin mahasiswa nggak usah nyari-nyari mana yang semester 2 nih, mana semester 2 lagi. Jadi kayaknya apa itu takut salah nantinya itu loh. Kalau menurut saya lebih bagus bagaimana kalau seandainya dikelompokkan langsung aja itu di segmen-segmen langsung gitu. Terima kasih. Ya, langsung dijawab Pak Bejo. Ya. Baik ya. Silakan Pak Bejo. Hanya 2 pertanyaan ya. Padahal saya nunggu 10 pertanyaan loh itu ya. Oh. Oke. Banyak kali. Jadi gini Pak Hari ya. Untuk absensi kenapa nggak otomatis dari masa seperti SPADA atau yang lainnya? Pertama gini, Bapak Ibu dosen setidaknya memantau nanti siapa saja yang hadir, apakah itu di Zoom atau di Jimit ya, atau di yang lainnya, atau bahkan melalui WhatsApp group misalnya. Ya mungkin tidak setiap pertemuan itu menggunakan Zoom atau Google Meet, ada kalanya menggunakan WA Group. Ya. Meskipun di WA Group misalnya melalui list siapa saja yang hadir ya, nanti bisa dipindahkan di si akad ya. Jadi nanti dosen itu sendiri yang akan memindahkan kehadiran mahasiswa di si akad. Atau mungkin seperti saya nih ya, saya menggunakan Zoom, kemudian saya screenshot ya untuk untuk yang hadir di situ karena maaf, Mister maaf sebentar. Tadi absen katanya di SPADA, bukan di siakat.
siakat ya, siakat bukan ispada ya. Jadi mahasiswa itu tidak mengisi sendiri ya, nanti dosen yang akan mengisi di siakat ya. Jadi mahasiswa pada saat di ispada mahasiswa yang mengisi kehadirannya. Namun di siakat itu dosenlah yang akan menghadirkan mahasiswa siapa saja yang hadir, tergantung di mana nih, apakah di Zoom, Jimit, atau di WA Group. Ya. Dan mahasiswa bisa memantau kehadirannya di akun siakatnya. Makanya jangan lupa dicek dulu setiap pertemuan itu, akhir pertemuan, apakah betul-betul sudah dihadirkan atau belum. Nah itu untuk kehadiran itu otoritas Bapak Ibu dosen ya, tingkat apa kehadirannya, apakah kalau ikut full pasti dia hadirkan atau hanya misalnya nggak muncul di Zoom misalnya kan, apakah tidak dihadirkan atau dihadirkan jika memberikan satu alasan bahwa koneksinya terganggu. Nah itu nanti ada kebijakan masing-masing oleh Bapak Ibu dosennya. Itu untuk absensi kehadiran ya Pak Hari ya. Baik, makasih Pak dosen, makasih Pak Dokter. Yang kedua ya, kenapa nggak diplotkan aja KRS-nya? Maunya saya begitu ya. Tapi ada beberapa mahasiswa ya, terutama mahasiswa yang shift, mahasiswa yang weekend atau malam atau mahasiswa transfer itu tidak bisa full satu kelas. Artinya beliau-beliau atau mereka-mereka itu akan mengambil mata kuliah di pagi dan malam atau Sabtu dan malam. Saya pikir untuk mencari mata kuliahnya enggak sulit kok ya. Enggak susah ya, cuma hanya tinggal pokoknya patokannya kalau Pak Hari nih semester 4 pagi kan. Lihat saja di semester 4 ya, pagi. Jangan lupa jangan klik yang WK ya, WK itu weekend. Kalau Pak Hari klik weekend, berarti nanti Pak Hari dimasukkan di admin ini di kelas weekend untuk mata kuliah tertentu. Padahal kan nggak sengaja misalnya kan. Nah, tapi bisa kok ya untuk belajar teliti ketika mengisi KRS ya. Itu adalah kelas yang dituju dan itu jelas ya 4 WK 4 PG 4 pagi 4 weekend. Kenapa harus mahasiswa? Karena itulah pilihan mahasiswa ya. Jadi admin itu tinggal menerima apa yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan mata kuliah yang ada di si admin. Masalah kelas silakan pilih ya, mau pagi, weekend ataupun malam ya, karena mahasiswa kita kan bervariasi. Ada yang kerjanya full pagi terus, ada yang malam, ada yang kadang pagi dan malam. Jadi kita memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang masuk kerjanya tidak beraturan. Begitu Pak Hari alasan kami kenapa harus mengisi KRS agar leluasa untuk memilih mahasiswa. Kalau pengalaman saya dulu ketika saya kuliah, yang saya lihat itu bukan bagi malam. Saya rasa mahasiswa sama tuh ya. Oh ini dosennya ibu ini. Saya nggak mau dosennya Pak Bejo ya. Saya mau ganti dosen lain misalnya kan. Itu saya rasa juga salah satu pertimbangan dari mahasiswa ya, karena berdasarkan komentar-komentar yang sudah masuk ke kami ya oleh Pak Muflas itu ada beberapa mahasiswa yang fun dengan dosen ini, fun banget dengan dosen itu misalnya kan. Nah, itu memberikan fasilitasi supaya belajarnya betul-betul serius ya. Kan senang ya kalau belajar memilih dosen yang betul-betul menjadi istilahnya yang diinginkan lah ya. Nah, daripada kita masuk dosen tertentu, kelas tertentu, tapi kurang cocok. Sebenarnya kalau saya pikir semua dosen bagus-bagus semua, gitu ya, bagus-bagus semua, baik-baik semua. Ya hanya mungkin ya mahasiswa mungkin moodnya beda-beda ya. Ada yang menganggap baik, ada yang menganggap kurang baik. Tapi bukan itu sih sebenarnya ya. Tapi idenya untuk memudahkan mahasiswa ya untuk memilih mata kuliah ya. Itu sudah cukup ya. Pak Hari. Halo.
Boleh nama satu lagi, Mister. Cukup Pak. Yang lain dulu Pak. Yang lain dulu Pak. Tambah. Oke. Yang boleh via chat Pak Mas Hari kalau yang berikutnya satu lagi silakan. Mariano da Silva. Oke, silakan. Ya, yang pertama yang saya hormati Bapak dosen yang ada. Pertanyaan saya mungkin hampir sama Pak Syarif yang tadi menyangkut absen. Cuman ini kemarin kan kita memang absennya dari karena jawaban Mr. Bejo tadi nanti di absen sama dosennya. Kejadiannya gini, kemarin kita udah absen di Espada, tapi pas udah selesai UAS, dikit sama dosen lewat WA group ditulis nama, berapa kali nggak masuk terus. Berarti bebas dong, misalnya saya nggak hadir atau gimana, saya tinggal tulis masuk terus aja. Ngapain kita pakai Espada? Pertanyaan saya itu aja. Maksudnya di semester berikut itu, kalau misalnya masih di absen sama dosen aja, berarti takutnya kayak gitu. Karena kita sebenarnya nggak tahu kalau memang dosen tersebut itu bisa akses pada atau tidak. Karena kejadian kemarin tuh kayak di kelas saya gitu, dikirim kayak gitu, nama, masuk berapa kali, terus masuk terus. Jadi kalau misalnya yang nggak masuk apa segala macam, kita tinggal tulis masuk terus aja, udah gitu habis. Kan nggak tahu. Itu Sir. Terima kasih. Oke, terima kasih Mariano. Silakan. Ya, jadi gini Mariano ya, kalau yang Espada kemarin kasusnya begini. Jadi ada beberapa dosen menyampaikan ya, di Espadanya masuk terus ya, tapi ketika Zoom kok nggak ada gitu kan ya. Nah, ya mungkin kalau berpikiran negatif ya, bahwa mahasiswa itu misalnya ya, mungkin mudah-mudahan nggak ada di sini ya mahasiswanya ya, ketika jamnya belajar atau kuliah tuh ngisi Espada hadir ya. Habis itu mungkin ada keperluan atau ada kegiatan pleng pergi gitu ya. Kalau masa tugas nanti bisa tanya ke temannya misalnya seperti itu. Nah, sehingga Bapak dosen itu nggak bisa merubah kehadiran. Karena apa? Karena di Espada itu mereka udah ngisi kehadiran. Sehingga untuk kali ini itu di Espada mahasiswa tidak menghadirkan diri sendiri, namun di SIAKAD tempatnya Bapak Ibu dosen akan menghadirkan. Dan mahasiswa itu bisa memantau di SIAKAD di akunnya masing-masing apakah dihadirkan atau tidak. Jika tidak dihadirkan, kalau bisa jangan larut-larut ya, artinya jangan lama-lama, paling enggak itu selisih 1 hari lah itu ya, untuk menghubungi dosennya. Sir, mohon maaf nih, kemarin saya hadir loh itu ya. Untuk antisipasi ketidakpercayaan Bapak Ibu dosen, kalau bisa masing-masing tuh paling enggak ya screenshot lah itu ya, screenshot. Kalau misalnya situ, oh saya sudah dihadirkan, hapus saja screenshotnya, itu kan. Kalau misalnya kok saya nggak dihadirkan, buktinya mana? Kasih screenshotnya. Apapun perlu antisipasi. Dosen pun namanya manusia, nggak terlepas dari lupa ya. Dan kita sebagai mahasiswa pun kalau bisa ya jaga-jaga jangan sampai terjadi sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Makanya ketika mengikuti perkuliahan yang sifatnya Zoom atau WhatsApp ataupun yang Meet ya nggak nyampe 1 menit kok screenshot sendiri ya di Zoom itu. Untuk antisipasi nanti kita tengoklah di SIAKAD, oh saya udah dihadirkan, udah hapus saja lah screenshot itu ya. Kalau ternyata nggak dihadirkan, udah kita langsung hubungi dosennya, berikan buktinya bahwa kalian sudah mengikuti perkuliahan. Tapi saya pikir nanti Bapak Ibu dosen itu juga sama ya, ada sosialisasinya, juga antisipasi harus hati-hati ya, jangan sampai sampai terjadi ada mahasiswa yang tidak dihadirkan padahal hadir ya. Nah makanya itu Bapak Ibu dosen menghadirkan dan mahasiswa pun bisa memantau di akun SIAKAD-nya masing-masing. Apabila 1 minggu misalnya kok baru protes, ya mungkin nggak akan dilayanin. Karena apa? Karena udah lama. Tapi kalau masih 1 jam, 2 jam, 1 hari, itu kemungkinan Bapak Ibu dosen masih ingat lah gitu kan. Tapi mudah-mudahan sih itu nggak akan terjadi. Itu
itu hanya jaga-jaga sajalah ya kalau sampai terjadi seperti itu, segera untuk menghubungi Bapak Ibu dosen. Makanya rajin-rajinlah setiap akhir pertemuan tengoklah di syakatnya. Apakah sudah dihadirkan atau belum, tergantung setiap pertemuannya. Kalau ada misalnya kok syakatnya kosong ya, misalnya laporkan ke saya atau ke Pamuklas, nanti pihak pimpinan yang akan menegur Bapak Ibu dosen, mengingatkan untuk mengupdate syakatnya, harap dijalankan dengan baik-baik begitu. Begitu kurang lebihnya, Moreno ya. Sudah cukup, Mr. Mariano? Siap. Masalahnya gini, Sir, itu nggak ada konfirmasi apa-apa. Pas sudah habis UTS baru dikirim kayak gitu. Dosennya juga nggak pernah itu akses pada bagaimana. Ya, oke. Gini, Mr. Mariano, nanti setelah ini, setelah kegiatan sosialisasi ini, ketika ada apa-apa yang terdekat terhadap saya belum diabsenkan, nanti kan ketahuan di siakat. Pak, saya belum dicek itu, pokok saya nanti bisa dicek. Ketika ada kendala, bisa konsul ke saya atau Pak Bejo untuk menegur dosen tersebut. Siap. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk pertanyaan cukup, apa ada tambahan lagi, Pak? Satu lagi. Menarik ya, Pak. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya. Dari siapa nih? Semester 4 sudah, semester 8 ada yang mau bertanya? Semester 6? Cukup? Oke. Halo, masih ada? Oke, jika dirasa tidak ada yang ditanyakan lagi, tadi ada beberapa informasi di chat ya. Apakah kampus tetap buka, tetap masih bisa buka di hari Sabtu ya, jam 9 sampai jam 2. Tapi saran saya bisa chat dulu ke Bu Tini untuk memastikan buka apa. Tidak. Tapi nanti kan sudah ada e-perpus. Jadi nanti kontak aja. Untuk bisa komunikasi. Nanti saya besok datang jam sekian. Ya kan? Nanti biar ada di respon dari admin tersebut. Ya, harapannya jangan pagi hari, datangnya nanti sebelumnya. Nah, terus terkait acuan Pak Bejo, acuan isi KRS itu bisa ditulis isi admin, Pak, biar nggak bingung. Jadi sambil isi KRS bisa lihat di admin tersebut. Kan tadi sampai 11 ya. Iya, betul. Itu sebagai acuan biar nggak bingung kita mau cari. Terus nanti di siakatnya kita cari di klik search aja mata kuliah apa, nanti ketika mata kuliah nanti keluar pagi, weekend atau malam. Mungkin Pak Bejo, silakan Pak Bejo dipilih yang mendapatkan full server 50.000 atau paket. Nanti akan dikirim oleh Bu Tini. Silakan Pak Bejo. Ya, tambahan dikit ya, tadi ada pertanyaan ya untuk dosen PA ya. Ya betul ya, jadi dosen penasihat boleh, pembimbing akademik juga boleh ya. Jadi gini sebenarnya ya. Sebenarnya bisa langsung aja ketika masuk kan sering punya keluhan ya, atau punya permasalahan ya, atau punya unek-unek ya. Sebenarnya sih kalau ketika ada unek-unek ya, itu ada dosen penjembatan ya, namanya itu dosen penasihat atau pembimbing akademik. Itu tujuannya pertama gini, ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan suatu pimpinan ya, atau kestiba atau mungkin kritik-kritik tertentu ya, bisa melalui dosen PA. Selama ini pihak pimpinan terbuka ya, bisa langsung ya, bisa WhatsApp ya, seringlah banyak tidak sedikit ya di mahasiswa suka WhatsApp ke Pamuklas atau ke saya ya, bisa kami tanggapin. Dan yang lebih utamanya PA itu adalah begini, ketika mengambil suatu mata kuliah ya, misalnya kok vocab 2 belum lulus ya, mau ngambil vocab 3, itu dosen sebenarnya berhak untuk melarang ya, jangan ambil dulu karena ini mata kuliah bersyarat ya, karena vocab 2-nya masih belum lulus ya. Namun karena di sini juga mahasiswa juga begitu banyak ya, seperti kampus-kampus besar ya, sehingga dosen PA itu terkesan kurang berperan. Namun tetap ada dosen PA di situ ya, meskipun juga fungsi dan perannya tidak begitu signifikan karena biasanya mahasiswa lebih cenderung langsung ke pihak pimpinan.
Itu aja ya. Di PA itu sebenarnya kan kalau difungsikan secara ini, itu adalah pertama membimbing mahasiswa ketika ada permasalahan nanti akan menyampaikan ke pihak pimpinan atau ke pihak FIBA. Namun prakteknya selama ini mahasiswa langsung ke pihak pimpinan. Yang kedua, ketika setelah ngisi KRS ya, karena di sini sifatnya paket ya, jadi udah diplotin masing-masing. Biasanya dosen PA itu menandatangani mata kuliah yang harus diambil. Pertama, berdasarkan IPK. Kalau IPK-nya di bawah 3, nggak mungkin bisa mendapatkan mata kuliah atau sebanyak di atas 20 SKS ya. Misalnya ya hanya 18. Kalau IPK-nya di atas 3 atau 3,3 atau bahkan lebih, itu maksimal 24. Karena nggak ada ya kampus yang bisa memberikan lebih dari 24. Nah, jadi itu batasan IPK ya, untuk jumlah SKS itu biasanya berdasarkan IPK, dan juga untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya akademis ya, ada kritikan atau keluhan tapi nggak berani langsung ke pimpinan, bisa melalui dosen PA ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, untuk satu lagi untuk pemenang ya, bukan pemenang sih ya, karena ada dua pertanyaan tadi ya. Ada dua pertanyaan, dua-duanya bagus pertanyaannya, semakin menohok ya bukan menohok bagaimana ya, artinya semakin itu bermanfaat buat yang lain, itu bagus ya. Sehingga pulsa itu akan dibagi dua ya. Ya, jadi rata ya. Takutnya kasih ke satu, satunya iri ya, jadi bagi rata. Tinggal ada dua lagi berdasarkan yang Pak Muklas sampaikan tadi, yaitu mengacu pada Google Form ya. Oke, Pak Muklas silakan, mungkin bisa dilihat bagaimana caranya teknisnya untuk mendapatkan dua pemenang ya. Untuk pemenangnya udah diputuskan Bapak Mahasari dan Mr. Mariano ya. Mr. Mariano nanti akan mendapatkan apresiasi pulsa 50.000. Dan saya bisa minta bantuan Mr. Mariano menyebutkan, tolong sebutkan angka dari 1 sampai 86. Jadi 1 sampai 86 dari Mr. Masyari juga. Karena di situ ada list nama mahasiswa yang kemarin sudah isi form kehadiran sosialisasi siakat. Jadi saya mencoba mengapresiasi teman-teman yang isi, dan saya harap mahasiswanya yang tertulis hadir. Yang tertulis tidak hadir tidak mendapatkan. Syukur-syukur mahasiswanya ada di sini. Kalau mahasiswanya tidak ada, saya akan suruh menyebutkan lagi. Ya, jadi mohon untuk jangan live terlebih dahulu. Silakan Mr. Masyari atau Mariano. Nomor 1. Nomor aja. Mr. Masyari nomor 1. Oke. Mr. Mariano nomor. Halo. Nomor 5. Nomor 5. Oke. Kita lihat ya nomor urut di nomor 1 dan nomor 5. Nanti saya akan screenshot ya. Share aja nggak apa-apa. Ya, nanti saya share. Nomor 1 di sini ada tertulis Mr. Andre. Ada nggak Andre? Ada Mr. Andre. Halo Mr. Andre. Nomor 5-nya Satibi. Satibi ada? Ada. Oh, Satibi ada. Alhamdulillah. Satibi. Alhamdulillah. Tinggal Mr. Andre. Apakah ada Mr. Andre? Ada. Udah. Mana Mr. Andre? Oh, ada. Oke. Sudah di-lock. Jadi yang mendapatkan pulsa 50.000 Mr. Masyari, Mr. Mariano, Mr. Andre, dan Mr. Satibi. Cukup untuk hari ini.
kami ucapkan terima kasih. Untuk segera nanti kami akan mengirimkan terkait dengan username dan password setelah ada izin dari Bu Tini. Ya, mungkin seperti itu. Pak Bejo ada yang mau disampaikan? Boleh nanya guys. Satu lagi untuk akun nanti itu berdasarkan laporan dari Bu Tini tentang administrasi ya. Artinya jika bulan ini misalnya sudah lunas berarti nanti sudah mendapatkan akun. Tinggal bisa dicek di akun folder mahasiswa ya. Saat mengambil kartu UAS ada di situ nanti. Satu lembar itu ada 4 akun gitu ya. Nah, kalau belum ada tinggal hubungi Bu Tini. Bu Tini kok saya belum dapat misalnya kan. Nah, nanti Bu Tini akan memberikan akunnya. Jadi nanti biar admin yang akan mengatur akun itu sendiri ya. Nanti mulai mungkin tanggal 14 atau besok atau 15 tuh pernah lihat di foldernya ya. Tanggal 15 sudah mulai mengisi suatu KRS ya. Nah, itu aja. Nanti ketika ada pertanyaan ya kurang puas atau kurang jelas bisa di WA ya ke saya ataupun ke Pak Muklas ya. Silakan terbuka ya. 24 jam ya. Kalian WA jam 1 malam silakan ya. Mister bangun pagi akan Mister balas. Terima kasih ya. Ya. Itu aja yang Thank you, Mister. Thank you, sir. Terima kasih Mr. Bejo. Terima kasih Mr. Bejo atas waktunya dan tambahan. Thank you, Pak. Ya. Thank you, sir. Thank you. Segera insya Allah video tutorial akan diberikan ya. Video tutorial insya Allah segera akan diberikan sesegera terkait dengan si angkat, e-perpus, dan si admin. Itu aja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam tangguh, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you, sir. Have a nice weekend, guys. Happy weekend. Have a nice weekend.